Dari kasus tadi mungkin akan timbul pertanyaan, apakah orang gila ketika melakukan tindak kriminal akan dipidana juga? Atau orang gila kebal terhadap pidana? Begini penjelasannya. Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, kegilaan atau tidak warasnya tidak secara otomatis menghilangkan pertanggungjawaban hukum mereka atas tindakan tersebut. Jika seseorang dianggap tidak waras saat melakukan tindakan kriminal, mereka masih dapat dikenakan tuntutan pidana, namun dengan pertimbangan kegilaannya dalam pengambilan keputusan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami kegilaan atau gangguan mental masih dapat dijatuhi hukuman pidana jika dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Namun, pengurangan hukuman atau bentuk hukuman lainnya dapat dianggap tergantung pada keadaan kasus dan pertimbangan medis atau psikologis. Dalam hal kompetensi, jika seseorang dinyatakan tidak kompeten untuk menghadapi persidangan atau memberikan kesaksian dalam persidangan, maka mereka dapat diisolasi dalam institusi medis sampai mereka dianggap siap untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap kasus kegilaan atau kompetensi harus dipertimbangkan secara individu dan teliti untuk menentukan pertanggungjawaban hukum dan sanksi yang sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, yaitu pada pasal ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dipidana. Di ayat 2 itu dikatakan, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Uraian dari pasal 44 ayat 1 dan 2 tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, disinilah peranan psikolog forensik. Psikolog forensik sangat penting dalam kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan kejiwaan, termasuk orang yang dianggap gila. Psikolog forensik dapat membantu dan mengevaluasi kondisi kejiwaan pelaku dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan tentang apakah pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak kriminal yang dilakukannya. Dalam kasus seperti ini, psikolog forensik akan melakukan evaluasi kejiwaan terhadap pelaku, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung, serta pemeriksaan medis jika diperlukan. Evaluasi ini akan membantu menentukan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memahami konsekuensi dari tindak kriminal yang dilakukannya. Berdasarkan hasil evaluasi, psikolog forensik dapat memberikan rekomendasi kepada pengadilan tentang apakah pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak kriminal yang dilakukannya atau tidak. Jika perlu dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena kondisi kejiwaannya, maka psikolog forensik dapat merekomendasikan pengobatan atau perawatan yang sesuai untuk membantu memperbaiki kondisi kejiwaan pelaku.